Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita mulai, sedikit untuk mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid sedang naik, maka kita ingatkan semua untuk tetap menjaga prokes, terutama memakai masker. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan yang masih berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu halaman 290, namun tidak ada masalah kita baca sekali lagi. Halaman 290, Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yuthbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaih. Ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipilih oleh para sahabat dan dengan kesepakatan para sahabat. Ini yang sudah kita jelaskan, bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan khalifah sepeninggal Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Sahabat yang termulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya setelah Rasul meninggal dunia, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai
al-khalifah. Dan itu sesuai dengan isyarat yang Rasul berikan kepada para sahabat. Khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini sekali lagi dengan kesepakatan para sahabat melalui isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Di antaranya para sahabat mengatakan radiyahu Rasulullah SAW li dinina faradina li dunyana. Rasul telah meridhai Abu Bakar As-Siddiq untuk mengurusi agama kita, yaitu pada waktu salat berjamaah. Rasul ketika dalam keadaan sakit mau meninggal dunia memerintahkan Abu Bakar sebagai imam salat. Ini yang dimaksud oleh para sahabat. Rasul ridha Abu Bakar untuk mengurusi agama kami, yaitu ketika mengimami para sahabat salat berjamaah ketika Rasul dalam keadaan sakit di akhir hayat beliau. Faradina li dunyana, maka kami meridhai Abu Bakar untuk mengurusi urusan dunia kami, yaitu sebagai al-khalifah. Ini sekali lagi ijma' para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat-isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksud dari ucapan para sahabat tadi, annahu istakhlafahu fi iqamati salawatil mafrudati bin nas ayyama maradihi wahyadin. Maksudnya Rasul dahulu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat 5 waktu berjamaah dengan para sahabat ketika Rasul sakit. Ini masalah urusan agama. Rasul mengatakan kepada para sahabat, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk salat bersama manusia, mengimami para sahabat. Ini salah satu isyarat Rasul memilih Abu Bakar sebagai al-khalifah, meskipun tidak secara langsung, namun para sahabat telah memahami akan hal tersebut. Sudah banyak kita sampaikan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yang itu juga sebagai isyarat beliaulah yang layak sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sudah kita sampaikan, ada seorang perempuan datang kepada Rasul. Kemudian kata Rasul, datanglah engkau beberapa saat lagi. Sang perempuan mengatakan, bagaimana kalau aku mendatangimu sedangkan engkau telah meninggal ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, iti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya beliau sebagai apa? Khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul dulu pernah mengatakan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, id'i abaki wa akhaki li aktuba lahu kitaban. Wahai Aisyah, panggillah ayahmu yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan saudaramu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq untuk aku menulis suatu tulisan. Namun beliau tidak jadi, seraya mengatakan ya ballahu wal muslimun illa Abu Bakar. Allah dan kaum beriman enggan kecuali memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kata para ulama isyarat-isyarat dari Rasul. Pemimpin khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya setelah Rasul meninggal dunia, para sahabat bermusyawarah memilih pemimpin setelah Rasul. Di antaranya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, beliaulah dipilih menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berkaitan dengan masalah perintah Rasul untuk Abu Bakar menjadi imam salat. Faradina khalifatan li Rasul sallallahu alaina fi umuri dunyana. Kalau Rasul ridha Abu Bakar sebagai khalifah atau sebagai pemimpin salat, dan itu masalah urusan agama, maka kami para sahabat ridha Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengurusi urusan dunia kami.
Dan ini ucapan juga diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sudah kita sampaikan. Ini bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mereka mengatakan khalifah sepeninggal Rasul sebetulnya haknya Ali radhiyallahu anhu. Padahal Ali radhiyallahu anhu sendiri meridhai Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, sekali lagi mereka Syiah Rafidhah pendusta, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyhada bizur minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Di antaranya mereka berdusta dengan mengklaim Rasul memberikan wasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Ali sendiri mengatakan kami ridha Abu Bakar sebagai khalifah yang mengurusi urusan dunia kami, sebagaimana dahulu Rasul ridha Abu Bakar mengurusi agama kami dengan mengimami salat berjamaah. Waqaluhum, kemudian juga para sahabat pernah mengatakan qaddamaka Rasulullah SAW faman dalladhi yuakhiruka. Rasul telah memilih engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Rasul telah istilahnya memajukan dirimu menjadi pemimpin salat. Maka siapa yang berani untuk memundurkan dirimu? Ini ijma' para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fis salati bina ayyama maradihi. Yaitu maksudnya bahwasanya Rasul SAW menyuruh Abu Bakar maju untuk menjadi imam salat ketika beliau sakit. Fasallaina wara'aka bi amrihi, dan kami para sahabat salat di belakang engkau ya Abu Bakar Siddiq dengan perintah Rasul SAW. Faman dalladhi yuakhiruka ba'da taqdimi iyyaka. Lalu siapa yang berani untuk memundurkan dirimu wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ucapan dan ijma' para sahabat yang sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu yatakallam fi sya'ni Abi Bakar fi hali hayatihi. Dan Rasulullah sallallahu banyak memuji Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masih hidup. Ya, sudah pernah kita sampaikan beberapa riwayatnya. Tadi sudah kita sebutkan juga. Coba siapa yang bisa menyebut beberapa riwayat yang kita sebut minggu yang lalu, yang belum kita sebut hari ini, tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada? Ya, biar nggak ngantuk. Dingin-dingin kadang ngantuk ya. Ya. Coba sebutkan sabda Rasul yang di situ ada pujian terhadap Abu Bakar As-Siddiq yang kita sebutkan terutama yang minggu yang lalu. Yang keras? Banyak sekali. Katanya cinta sahabat. Nah, pernah suatu saat Rasul ditanya, man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Pertama kali Rasul mengatakan Aisyah. Kemudian kata para sahabat minar rijal, dari kaum laki-laki. Maka Rasul mengatakan abuha, ayah beliau, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini pun yang pernah ditanyakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib, yang lain ibu dengan Hasan wal Husain. Ya. Ali bin Abi Thalib punya putra namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, lain ibu dengan Hasan wal Husain. Muhammad bin Hanafiyah pernah bertanya langsung kepada Ali bin Abi Thalib, man afdalun nasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, siapa orang yang paling mulia setelah Rasul SAW? Ali bin Abi Thalib dengan terang benderang menjawab,
Abu Bakar. Ketika ditanya lagi siapa setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Ali bin Abi Thalib cinta kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar bin Khattab. Kok Syiah qatalahumullah Rafidah yang mengaku pengikut Ali ya mencaci maki bahkan mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq banyak disampaikan ketika Rasul masih hidup. Hadis-hadis tentang ini mungkin sebagai referensi saja, bisa antum lihat dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, demikian pula dalam kitab Al-I'tiqad oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya, keutamaan keutamaan Abu Bakar Siddiq secara khusus. Kemudian Rasulullah SAW banyak memuji Abu Bakar Siddiq ketika beliau masih hidup. Bima yubayyinu li sahaba annau ahakun nasi bil khilafati ba'dah. Yang itu semuanya menjelaskan kepada para sahabat, beliaulah Abu Bakar Siddiq yang layak sebagai khalifah sepeninggal beliau. Jadi sekali lagi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah dengan kesepakatan para sahabat. Dan itu lewat tadi isyarat-isyarat yang telah diberikan oleh Ar-Rasul SAW semasa beliau masih hidup. Di antaranya yang sudah kita isyaratkan tadi. Falidzalika ittafaqu alaih. Oleh karena itulah para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq karena mereka memahami Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq. Rasul yang mengangkat Abu Bakar lebih daripada yang lainnya. Wastamau fantafa'u bimakanihi wallah wartafa'u bi wartafaqu. Mereka para sahabat betul-betul bersepakat, bersatu, dan mereka mengambil banyak manfaat dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai al-khalifah. Ya. Sampai-sampai di sini dikatakan hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, laula anna Abu Bakrin ustukhlifa lama ubidallah, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, seandainya Abu Bakar tidak diangkat sebagai khalifah sepeninggal Rasul, Allah tidak akan diibadahi. Ya. Ini setelah kejadian Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Makanya wala maqila lahu mah ya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditanya, "Kenapa kok antum mengatakan demikian wahai Abu Hurairah?" Maka beliau qama bihujjah sihhati qalihi. Beliau pun menyampaikan hujah-hujahnya, fasaddaquh wa aqarru bihi. Mereka pun membenarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya yang sudah pernah kita kisahkan, ketika Rasul meninggal dunia, kemudian para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Orang-orang Arab Badui di sekitar kota Madinah murtad, atau mereka mau murtad, mereka mau menyerang kota Madinah. Sedangkan pasukan kaum muslimin sebagiannya sudah diutus ke Romawi, memerangi Romawi pada waktu Rasul mau meninggal dunia, yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Artinya sekali lagi Rasul pernah mengutus pasukan Usama memerangi Romawi. Di tengah perjalanan Rasul di kota Madinah meninggal. Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Orang-orang Arab Badui ada yang murtad dan akan mau menyerang kota Madinah. Sebagian para sahabat memberikan usulan, masukan kepada Abu Bakar Siddiq. Sebaiknya pasukan Usama ditarik mundur ke kota Madinah sebagai benteng kalau diserang oleh orang-orang murtad. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu?
Fa waladi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau kanatil kilabu ala arjuli azwaji Rasul sallallahu maradatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu wala halatul liwan aqadah Rasul sallallahu. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul sallallahu, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan bendera diturunkan. Aku nggak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibat dari perbuatan Abu Bakar Siddiq yang bersikeras mengutus pasukan Usama tersebut? Pasukan Romawi dikalahkan. Orang-orang Arab Badui yang sudah murtad atau yang akan murtad, mereka berpikir 1000 kali kalau menyerang kota Madinah. Mereka sudah Allah turunkan ketakutan dalam hati mereka sebelum berperang. Akibat apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Kata orang-orang Arab Badui yang mau murtad atau yang murtad, kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras mengutus pasukan Usama dengan jumlah yang besar, maka di kota Madinah pasti ada pasukan yang lebih besar lagi. Ini pertolongan Allah kepada para sahabat Rasul karena ittiba kepada ajar Rasul, menang sebelum berperang. Ini sekali lagi yang selayaknya ditiru oleh kaum muslimin. Dengan tauhid dan sunnah, kaum muslimin menang pada waktu itu. Namun sekali lagi, kalau kaum muslimin berpaling dari tauhid, bahkan memusuhi tauhid, memusuhi kajian-kajian tauhid, maka bagaimana mungkin umat Islam akan menang sebagaimana para sahabat dahulu. Demikian pula dengan ittiba mereka kepada sunnah Rasul. Ya, ini sekali lagi kelihatannya sepele. Namun inilah yang diyakini oleh para sahabat, bahwasanya ittiba kepada ajaran Rasul, mengikuti ajaran Rasul itu pasti baik dan akibatnya pasti akan baik. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki para istri Rasul, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Abu Hurairah mengatakan, seandainya Abu Bakar tidak diangkat sebagai khalifah, tidak akan diibadahi oleh Allah. Allah tidak akan diibadahi oleh manusia. Kenapa? Karena orang-orang murtad tadi akan berhasil menguasai kota Madinah, akan bisa membinasakan kaum muslimin. Ini intinya sekali lagi, bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Summa khilafatu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, diangkatlah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini langsung dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq langsung memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Bistikhlafi Abi Bakar radhiyallahu anhu iyahu. Ya, saya ulangi lagi. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i berkata, "Tsumma khilafatu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu bistikhlafi Abi Bakar radhiyallahu anhu iyah." Kemudian setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wattifaqi sahabati alaihi ba'dahu, dan itu disepakati juga oleh para sahabat. Wa injazillah subhana bimakani fi i'la'il Islam wa i'dhami sya'ni wa'dahu, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin lewat tangan Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Di antaranya beliau dengan seizin dari Allah menaklukkan 2 negara dikuasa, Romawi dan Persia. Ya. Kemudian summa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu bi ijma' ahli syura. Kemudian kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan dengan musyawarah para sahabat yang dijamin masuk surga. Ini setelah terjadi tragedi berdarah, pembunuhan terhadap
Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ceritanya panjang, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Kalau mau lihat nanti lihat dalam Sahih Bukhari tentang kisah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, secara ringkas, setelah penaklukan Romawi Persia, orang-orang Majusi di antaranya, ya Persia sekarang ini ya Iran itu, mereka dendam kepada Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab yang telah menghancurkan negara adik kuasa mereka. Di antaranya di sini, ketika salat subuh, Umar bin Khattab menjadi imam salat sebagai khalifah. Beliau diceritakan dalam Sahih Bukhari tersebut tidaklah melewati shaf kecuali betul-betul menyuruh shaf itu rapi, salatnya lurus, ya. Sampai beliau bertakbir Allahu Akbar. Kata perawi hadis itu, biasanya Umar bin Khattab kalau salat subuh rakaat pertama, kalau enggak baca surat Yusuf ya surat An-Nahl 100 ayat lebih. Itu zaman sahabat ya. Kalau kita mau salat saja alhamdulillah ya. Atau mau salat di masjid alhamdulillah. Ini para sahabat Daud demikian. Umar bin Khattab kalau ngimami salat subuh itu kurang lebih bacaan surat Yusuf 100 lebih ayatnya. Namun Umar bin Khattab pada waktu itu kejadian, ya, hari itu beliau baru bertakbir, sebagian sahabat mendengar beliau mengatakan qatalani, ada yang membunuhku. Yaitu tadi Abu Lu'lu' al-Majusi menusukkan pedang ataupun pisau yang ada dua sisinya itu, ya. Umar bin Khattab tidak sanggup melanjutkan sholat beliau. Sampai pada waktu itu Abdurrahman bin Auf, ini sekedar fikih dalam sholat, ketika imam ada kejadian seperti itu, imam sholat langsung menarik yang di belakangnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Secara fikih Rasul mengatakan liyalini ulinuha minkum, yang sholat di belakang imam itu yang layak menjadi pengganti. Jangan enak-enak langsung rebutan depan. Ya, kalau ada imam batal, antum yang disuruh maju. Makanya kata Rasul, yang layak di belakang imam itu yang bisa menggantikan imam kalau ada kejadian. Makanya waktu itu Umar bin Khattab ketika tidak sanggup melanjutkan, beliau langsung menarik Abdurrahman bin Auf untuk maju ke depan. Orang-orang ya yang sebagian menangani tadi Abu Lu'lu' al-Majusi. Kalau nggak salah ada 7 orang yang meninggal dunia karena tusukan Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut, kemudian ditangkap dengan dikerukupi, ya, ditutupi dengan kayak pakaian gitu, kemudian dibunuh. Setelah itu Umar bin Khattab dibawa pulang, dikasih minum, tidak bisa masuk, dikasih makan, demikian karena parahnya sakit beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada seorang pemuda datang kepada beliau, memberikan hiburanlah kepada beliau dan seterusnya. Sang pemuda tersebut hampir mau pulang, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ya syab, irfa izarak, wahai pemuda, angkat celanamu. Ini bagi yang suka nyinyiri celana cingkrang. Umar bin Khattab di saat kritis beliau masih mengingat sunnah Rasul. Ya, ini bedanya dulu para sahabat yang menguasai dunia. Tidak pernah menganggap ini sepele ataupun yang nggak istilahnya masalah-masalah yang besar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan Romawi Persia ketika kritis. Ketika melihat pemuda celananya ataupun sarungnya itu menutupi mata kakinya ataupun istilahnya mengenai lantai, beliau mengatakan irfa izar, angkat celanamu, fa innahu atqali rabbik wa anqali thawbik, karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih baik, lebih bersih bagi pakaian. Ini sekali lagi, celana cingkrang ada sunnahnya dari Rasul, ada perintahnya dari Rasul, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat, bahkan Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari ini betul-betul menganjurkan kepada kaum muslimin ittiba kepada sunnah. Ini rahasia para sahabat memenangkan perang di atas muka bumi ini dengan ittiba'u as-sunnah. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab
meminta izin kepada Aisyah lewat Abdullah bin Umar agar dimakamkan kalau meninggal dunia di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika Umar bin Khattab dalam keadaan kritis seperti itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sering mendengarkan Rasul mengatakan kharajtu ana wa Abu Bakar. Rasul sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar wa Umar, dan seterusnya. Ini mengisyaratkan apa? Memang yang layak untuk apa? Dikubur di samping Rasul Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala. Intinya Ali bin Abi Thalib memuji Umar bin Khattab. Kok Syiah Rafidhah yang mengaku mengikuti Ali mencaci maki Abu Bakar wa Umar? Sekali lagi, cintanya mereka kepada Al-Bait itu dusta, jangan pernah percaya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab diminta untuk mengangkat pemimpin setelah beliau. Beliau tidak mau. Beliau mengatakan yang layak memilih adalah 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Ahlus Syura atau Ahlul Halli wal Aqd. Coba sebutkan lagi 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Nah, yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima? Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Az-Zubair bin Awam, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zubair. Ya, pada waktu Umar bin Khattab dalam keadaan kritis tadi, tentunya Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal, Abu Ubaidah juga sudah meninggal, Umar bin Khattab juga akan mau meninggal. Kemudian Sa'id bin Zaid ini masih kerabat Umar bin Khattab. Beliau nggak mau menjadikan beliau ini sebagai pemimpin setelahnya. Maka yang tinggal 6 orang yang dijadikan apa? Ahlu Syurah, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali, kemudian Talha, Az-Zubair, dan siapa? Siapa yang ke-6? Hah? Az-Zubair. Sudah. Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai Ahlu Syurah, memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah beliau. Kata Abdurrahman bin Auf, kita langsung bagi menjadi 2 kelompok atau menjadi 3 kelompok. Artinya 6 harus dibagi lagi menjadi 2, jadi 3 orang kandidatnya. Yang ada kandidatnya Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Namun kata Abdurrahman bin Auf dan dengan kesepakatan yang lain, bahwasanya tidak ada yang lebih afdol setelah Umar bin Khattab kecuali siapa? Utsman bin Affan. Mereka pun langsung membaiat Utsman bin Affan dalam waktu yang sekejap. Ya, nggak perlu apa kampanye dan sebagainya. Ini pemilihan dalam al-Islam. Ya, makanya kata para ulama, pemilihan pemimpin dalam Islam kalau tidak dengan langsung dipilih oleh pemimpin sebelumnya seperti Abu Bakar memilih Umar langsung, atau yang kedua dengan cara Ahlu Syurah memilih siapa pemimpin yang berhak. Itu pemilihan ala al-Islam yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW. Summa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan. Ali radhiyallahu anhu ridha. Ya, sekali lagi ini semuanya membantah Syiah Rafidhah yang menuduh para sahabat merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib ikut memilih membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Wa ijma'i ashab kafatan. Utsman diangkat menjadi khalifah dengan ijma' para sahabat yang memilih tadi dan ijma' semua para sahabat. Waridahum bihi hatta julal amur ilaihi. Kemudian Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan juga mengalami nasib yang sama dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu An-Majusi dari pengikut agama Majusi, Utsman bin Affan dibunuh lewat provokasi dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya. Ini sekali lagi bagaimana makar-makar orang kafir terhadap Al-Khulafa Ar-Rasyidin tersebut.
ya. Makanya suatu saat Rasul pernah naik gunung Uhud, kemudian bergetar gunung Uhud. Rasul mengatakan, ihda ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, gunung Uhud. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Rasul, tenanglah engkau wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada nabi, ada as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar wa Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Ini kisahnya insya Allah masyhur. Ini awal perpecahan umat Islam, dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi dari negeri Yaman. Dia masuk Islam dalam keadaan munafik, kemudian memprovokasi massa dengan mengatakan ibda'u fitani ala umaraikum, mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Makanya kata para ulama, mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu bid'ahnya Abdullah bin Saba, ajarannya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka naudzubillah min dzalik, kalau ada orang-orang yang benci orang Yahudi tapi ikut kelakuannya orang Yahudi mencaci maki pemimpin kaum muslimin, bid'ah Abdullah bin Saba diantaranya mencaci maki pemimpin kaum muslimin, sampai manusia terprovokasi, tertanam kebencian terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan, mendemo rumah Utsman bin Affan, sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, mulai waktu itulah perpecahan semakin menjadi-jadi. Muncul kelompok Syiah Rafidhah, muncul kelompok Al-Khawarij yang kita namakan dengan teroris sekarang ini. Ya, itu munculnya di akhir zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman itu muncul 2 kelompok, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Ya. Summa khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat langsung membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah sepeninggal Utsman bin Affan. Bi bai'atis sahabaiyah arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum ahaqqul khalqi wa aulahum fi dzalikal waqt bil khilafah. Karena mereka semua sepakat yang terbaik setelah Utsman bin Affan dari kalangan para sahabat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau yang layak menjadi khalifah sepeninggal Utsman radhiyallahu anhu. Itulah khulafa ar-rasyidun, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Walam yastajizu isyana wa khilafahu, dan mereka tidak membolehkan untuk memaksiati Ali bin Abi Thalib dan juga menyelisihi beliau dalam masalah kekhalifahan tersebut. Dan sepakat para ulama mengatakan, siapa yang mencela satu kekhalifahan dari 4 khulafa rasyidin, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Fakana haulil arba'atul khulafa rasyidun alladzina nasarallahu bihimuddin wa qahara wa qasara bimakanim mulhidin wa qawwa bimakanim islam wa rafa'a fi ayyamim lil haqqil a'lam wa nawwara bidiya'ihim wa nurihim wa bahim ad-dhalam wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dahu as-sabiq fi qaulihi azza wa jalla. Itulah 4 khulafa ar-rasyidin yang mana Allah menolong agama ini lewat mereka. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, bagaimana Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang murtad, bagaimana Umar bin Khattab beliau menguasai 2 negara di kuasa Romawi dan Persia. Demikian pula Khalifah Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Allah menolong agama ini lewat perantara mereka. Di antaranya tadi, mereka menang, mereka jaya dengan ittiba'us sunnah, dengan mereka menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, memerangi kesyirikan. Ya. Dan ini yang akan disampaikan dari ayat yang merupakan janji Allah bagi yang menegakkan tauhid, menghidupkan tauhid, memberantas kesyirikan. Ya. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, lewat tangan mereka lah Allah memenangkan, menolong agama ini, dan Allah mengalahkan
orang-orang yang menyimpang dari orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin. Dan Allah mengangkat agama Islam ini. Wa rafa fi ayyamil haqqil alam, kebenaran itu berkibar di zaman mereka. Dan Allah menerangi kaum muslimin dan manusia lewat cahaya mereka para khulafa ar-rasyidin. Dan Allah menepati janjinya yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan ketenangan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku. Ini syarat meraih kemenangan. Allah akan menurunkan pertolongannya, kemenangannya kepada umat Islam kalau umat Islam itu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyembah kepada selain Allah. Maka kalau ada kaum muslimin yang masih menyembah kepada selain Allah, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali yang telah mati, menyembah jin, maka bagaimana mungkin pertolongan Allah akan turun? Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhiratil ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan menang, akan jaya mulia, melainkan dengan mereka mengikuti generasi yang pertama, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana mereka akan mau ditolong oleh Allah sedangkan mereka menghina agama Allah, menghina sunnah Rasul? Ya, insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan kalau memang nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Kita ulangi lagi yang terakhir kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah menolong agama ini lewat perantara para khulafa ar-rasyidin. Di antara sebabnya karena mereka menolong agama Allah, menghidupkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang telah Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat 55 tadi. Demikian pula Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Dengan kita berpegang teguh dengan tauhid sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada Islam yang murni, Islam ala Rasul para sahabat, Allah akan menjadikan umat Islam jaya mulia sebagaimana awalnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fi qaulihi asyidda 'alal kuffar. Demikian pula sebagaimana yang Allah janjikan dalam akhir surat Al-Fatah ayat 29, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh dari kalangan sahabat ampunan dan pahala yang besar. Kemudian setelah menyebutkan tentang keutamaan khulafa ar-rasyidin dan tentang kekhilafahan mereka, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, faman ahabbahum wa tawallahum wa da'alahum wa ra'a haqqahum wa arafa fadlahum faza fil faizin. Barang siapa yang mencintai mereka, khulafa ar-rasyidin dan semua para sahabat Rasul, barang siapa yang mencintai mereka, loyalitas kepada mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjalankan hak-hak mereka,
atau membela kehormatan mereka, mengetahui keutamaan mereka, maka dialah orang yang beruntung. Ini adalah akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Rasul SAW semuanya. Jadi sudah kita sampaikan siapa sahabat Nabi itu. Siapa yang bisa menjawab? Man huwa sahabi? Ya, malakian Nabi SAW yang pernah berjumpa dengan Nabi setahun atau 2 tahun? Setahun atau 2 tahun bertemunya? Meskipun sebentar. Yang kedua syaratnya mu'minan bi, beriman dengan Nabi. Yang ketiga wa matala dzalik, meninggal di atas keimanan. Itulah sahabat Nabi. Maka kewajiban kita mencintai mereka semuanya. Rasul mengatakan al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Para sahabat Ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Dalam riwayat ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kata Rasul, ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Dalam riwayat al-ansar la yubghiduhum illa munafik, tidaklah yang membenci kaum ansar kecuali orang munafik. Ini wajib cinta kepada para sahabat Rasul semuanya tanpa perkecualian, semuanya wajib dicintai. Bahkan Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wala natabara min ahadihim. Kata beliau, kita cinta kepada semua para sahabat Rasul meskipun tidak boleh berlebihan, sampai misalnya menyembah seperti Syiah Rafidah menyembah Ali, naudzubillah min dzalik. Kita wajib cinta kepada para sahabat Rasul semuanya, namun tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kita membenci satupun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nadkurum illa bi khair, kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Kemudian kata Imam Tahawi, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadkuruhum, dan kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat dan yang mencaci maki para sahabat. Mereka para sahabat sangat berjasa kepada kita, lebih dari orang tua kita. Kenapa demikian? Kita bisa memeluk agama Islam bifadlillah kemudian karena perjuangan para sahabat. Mereka perantara antara kita dengan Rasul. Kita tahu Islam diantaranya lewat jasa para sahabat Rasul. Maka kewajiban kita membela para sahabat. Maka sungguh sesat yang mencaci maki para sahabat Rasul. Makanya para ulama salaf dahulu sangat keras, tegas terhadap mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tahawi, kewajiban kita membenci orang yang membenci para sahabat dan yang mencaci maki para sahabat. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Cinta kepada para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama Islam, bentuk keimanan dan kebaikan. Sebaliknya kata beliau, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Namun sebaliknya, membenci para sahabat adalah kekafiran, kemunafikan dan kesesatan. Bagaimana tidak? Allah dan Rasul memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa. Sekali lagi coba lihat surat At-Taubah ayat ke-100, Al-Fatah ayat yang terakhir. Rasul mengatakan khairun nasi qonni, sebaik-baik manusia generasiku. Kalau mereka mencaci maki para sahabat, berarti mereka jelas-jelas menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasul memuji mereka mencaci maki, naudzubillah min dzalik. Maka kewajiban kita, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka. Ini kewajiban kita. Hal jazal ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Demikian pula mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Kalau kita baca ayat ke-8 ke-9 surat Al-Hasyr,
tentang kaum muhajirin, kaum al-ansar. Lil fuqara'il muhajirin walladzina taba'u dan seterusnya. Kemudian baru ayat yang ke-10 Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, apa tugas mereka? Yaquluna rabbana, mendoakan mereka dengan kebaikan. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita, mendoakan para sahabat Rasul SAW rahimahumullah atau radhiyallahu anhum. Makanya para ulama dalam kitab-kitab hadis ketika melewati nama para sahabat mencantumkan doa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Wara'a haqqahum, dan mereka memperhatikan hak-hak para sahabat. Di antara tadi membela para sahabat Rasul. Kalau ada yang mencaci maki para sahabat Rasul, dibantah, diluruskan dan seterusnya. Karena ini adalah hak mereka atas kita. Ya, kita berhutang budi kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam sampai kepada kita di antaranya sekali lagi dengan karunia dari Allah, kemudian karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.